Ya, saat ini kita sedang berada di lokasi sebuah perumahan kumuh di daerah Surabaya, tepatnya daerah Dupak, di mana warga di sini belum mendapatkan fasilitas air bersih. Saat ini kami berusaha untuk mengelola air yang ada di sungai ini, di mana sungai ini sangat tercemar karena sungai ini adalah muara dari limbah-limbah sungai yang ada di Surabaya. Sebentar lagi kita akan presentasikan bagaimana cara penguraian sungai yang tercemar dengan menggunakan sistem ion dengan bantuan enzim bonder. Selamat menyaksikan. Ya, ini adalah sungai yang saya sebutkan tadi, di mana di sini bermukim penduduk yang sangat padat di sisi sana maupun di sisi sini, ribuan penduduk yang tinggal di daerah sini, di mana mereka sangat mengharapkan fasilitas air bersih, minimal mereka untuk mandi dan minum. Pertama yang kita akan lakukan adalah mengambil air yang tercemar ini langsung ke bak penampungan untuk kita proses menggunakan enzim. Langkah yang pertama kita mulai dari pengambilan air sungai. Ya, inilah karakteristik dari air yang kita akan proses, di mana kita melihat busa yang dihasilkan oleh air sungai ini sangat tinggi sekali, menunjukkan bahwa kandungan bahan aktifnya cukup tinggi, mungkin surfaktan atau bahan jenis lain. Langkah yang kedua, kita pindahkan dari bak kecil ke bak processing, di mana di bak ini akan kita proses air sungai ini dengan menggunakan enzim selama setengah jam. Langkah berikutnya adalah kita campurkan limbah air sungai ini dengan menggunakan enzim solusi 2,5%. Berarti air di sini mengandung 2,5 gram per liter. Yang selanjutnya adalah pencampuran air sungai ini dengan enzim dengan dosis 10 gram per 1 kubik air sungai selama 30 menit. Waktu kita mulai sekarang. Okay. Setelah proses setengah jam pencampuran air sungai dengan menggunakan enzim, kita lihat sama-sama busa-busanya semua keluar dan sebagian besar kotoran juga mengapung. Tapi konsep penguraian limbah ini adalah menyelesaikan masalah tanpa memindahkan masalah. Termasuk busa-busa dan kotoran-kotoran ini akan kita netralisir dengan menggunakan microfloc. Dan akan kita proses selama kurang lebih setengah jam. Setelah 15 menit kemudian, kita proses dengan menggunakan microfloc. Inilah hasilnya, di mana partikel-partikel yang ada di alam air itu diikat oleh microfloc, termasuk busa-busa tadi yang ditimbulkan oleh proses pengolahan yang pertama, semua diikat. Proses yang selanjutnya adalah kita tambahkan anion dengan menggunakan putaran halus dengan menggunakan pompa kecil untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang terlalu dalam air.
Ini adalah anion. Tujuannya adalah untuk mengikat, mengendapkan partikel-partikel positif. Nanti setelah ini kita akan proses dengan menggunakan kation dan terakhir menggunakan tawas. Proses ini masing-masing memakan waktu 2 menit. Proses yang keempat adalah kita tambahkan kation untuk menggumpalkan partikel-partikel yang positif. Oke, proses berikutnya adalah kita tambahkan tawas untuk mengendapkan partikel-partikel yang masih tersisa daripada anion dan kation. Saringan kasar untuk mempercepat proses penyaringan, karena kalau untuk proses pengendapan kurang lebih sekitar 15-30 menit. Untuk mempersingkat waktu kita menggunakan penyaringan dengan menggunakan saringan kasar. Setelah melalui proses pengendapan dan penyaringan, proses berikutnya adalah kita menggunakan filter ion ini untuk menyaring partikel-partikel baik yang positif maupun negatif dengan menggunakan filter ion ini. Proses waktunya kurang lebih membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam untuk 1 liter air. Lain 120. Kalau ini berapa? Ini enggak, bukan nih. 100 turun terus ya. 111. 108 karena dia masih bereaksi.